Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Dita Bella Putri Kasuci NIM 102200074 dan rekan saya Dida Prastio NIM 102200072. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai maqasid syariah dan maslahah mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Ali Yasmanto MHI. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 memiliki 5 subbab. Yang pertama yaitu pengertian maqasid syariah dan maslahah, yang kedua skala prioritas, yang ketiga hubungan maqasid dengan maslahah, yang keempat tujuan maqasid syariah dan maslahah, dan yang kelima yaitu peran maqasid syariah dalam pengembangan hukum Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian maqasid syariah dan maslahah. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maksud yang berasal dari suku kata qasada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqasid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syariah berarti bahasa, berarti jalan menuju sumber air atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dengan demikian, maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT atau hukum Islam. Yang kedua yaitu skala prioritas. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam demi kemaslahatan seluruh umat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu, menurut Al-Syaitibi, berarti terbagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama kebutuhan daruriyat atau primer, yang kedua kebutuhan hajiyat atau sekunder, dan yang terakhir kebutuhan tahsiniyat atau tersier. Yang ketiga yaitu hubungan maqasid dengan maslahah. Al-Syatibi menyebutkan bahwa validitas maslahah sangat ditentukan oleh adanya kesesuaian antara maslahah dengan maqasid al-syariah dan tidak terdapat kontradiksi dengan dasar dan prinsip hukum lainnya. Esensi dan substansinya harus logis dan implementasinya bertujuan mengeliminasi kesempitan dan kesulitan hidup manusia. Karena sesuatu yang dipandang maslahah oleh sebagian orang belum tentu dipandang maslahah juga oleh orang lain. Dari pemaparan tentang korelasi antara maqasid al-syariah dengan metode maslahah, jelaslah bahwa dalam rangka pengembangan pemikiran hukum yang kasusnya tidak diatur dalam eksplisit dalam nas, maka pemahaman terhadap maslahah sebagai tujuan pensyariatan hukum Islam menjadi lebih urgen. Lebih dari itu adalah untuk mengetahui apakah terhadap suatu kasus hukum tersebut masih bisa diterapkan jika situasi dan kondisi sosiologis komunitas Islam telah berubah. Untuk itu, pengetahuan tentang maqasid al-syariah menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya. Selanjutnya, mengenai tujuan maqasid al-syariah akan dijelaskan oleh rekan saya Dida Prastio Putra. Kepada yang bertugas dipersilahkan. 4. Tujuan maqasid al-syariah. Abu Ishaq al-Syaitibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni memelihara 1. Agama, 2 jiwa, 3 akal, 4 keturunan, dan 5 harta. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam perpustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan diantaranya. 1. Memelihara agama atau hafiz al-din. 2. Memelihara jiwa hafiz al-nas. 3. Memelihara akal hafiz al-akal. 4. Memelihara keturunan hafiz al-nasl. 5. Memelihara harta atau hafiz al-mal. 5. Peran maqasid al-syariah dalam pengembangan hukum Islam. Pengetahuan tentang maqasid al-syariah seperti ditegaskan oleh Abdul Al-Wahhab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Quran dan Sunnah secara kajian dan kebahasaan. Metode istibat seperti qiyas, ihtisan, dan maslahah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid al-syariah.
Al-Syaidibi menfalsifikasi studi maqasid al-syariah menjadi dua tingkatan, dari sudut maqasid al-syar'i atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum, dan dari sudut pandang maqasid al-mukallaf atau subjek hukum kemaslahatan sebagai maqasid al-syariah atau al-syar'i mempunyai arti bahwa Allah lah yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.